Syukran jazilan Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Bersama saya Hamal Kafi dan juga Ustadz Erik Yusuf. Syukran Ustadz, tadi sudah diberikan tips untuk kita bisa istiqomah ya dalam menjaga ibadah kita, tidak hanya di bulan suci Ramadan saja, tapi di bulan-bulan selanjutnya agar tetap on terus ibadahnya. Salah satunya adalah dengan mencari lingkungan yang sama-sama dalam kebaikan. Nah, kalau dari Rasulullah SAW sendiri Ustadz, ada nggak doa agar kita ditetapkan dalam istiqomah Ustadz? Tafadhol Ustadz. Tentu ya, kita itu jangankan permohonan doa-doa, tetapi kalau kita lihat di Al-Quran sendiri ya banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan bagaimana kita didorong untuk supaya istiqomah. Ya, karena apa? Karena tentu intinya istiqomah ini kan kalau kita artikan i'tidal dia, tegak lurus. Apanya yang tegak lurus? Yang tegak lurus itu keimanannya kepada Allah. Dia tidak bergeser ke kiri ke kanan, tidak miring ya. Apapun yang dialaminya tidak menggeserkan dia atau tidak kemudian mengurangi keyakinan keimanan dia kepada Allah. Nah, itu istiqomah. Nah, karenanya orang-orang istiqomah ini kalau kita ditegaskan, mereka itu orang-orang yang tidak akan kemudian takut di dalam menghadapi berbagai hal. Mereka bukan orang-orang yang mudah putus harapan, mudah kemudian baperan. Mereka bukan orang-orang yang terlalu khawatir yang akhirnya mereka melakukan kesalahan-kesalahan seperti menipu, mencuri. Karena kan kekhawatiran. Bisikan-bisikan kekhawatiran itu yang membuat kemaksiatan, betul nggak? Nah, karenanya istiqomah kalau kita lihat dalam surat Al-A'qaf ya, innalladzina qalu rabbunallah tsumma taqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah. Itu kan sebetulnya konsep di mana orang-orang yang istiqomah kata Allah fala khaufun 'alaihim. Dia tidak akan takut dan dia tidak akan bersedih. Nah, itulah yang kemudian kita mohonkan kepada Allah agar supaya Allah istiqomahkan ya. Kayak wala tamutuna illa wa antum muslimun. Itu jadi jangan kalian itu mati dalam keadaan yang tidak muslim, harus terus menggigit gitu. Adhan itu menggigit gitu. Apa yang digigit sampai kata Rasulullah SAW, sampai suatu hari jangan engkau lepaskan yang namanya Quran dan sunnah ini. Nah, ini yang harus kemudian kita jaga. Kalau kita lihat lagi, jangan sampai iman kita itu iman musiman. Apa iman musiman? Jadi ketika Ramadan ya musimnya beriman naik gitu. Lepas dari bulan Ramadan udah nggak musim lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Berbahaya. Ya, kita harus kemudian bagaimana mengistiqomahkannya dengan selain kita memohonkan doa-doa tadi, amal-amal ini. Allah menyukai amalan yang istiqomah. Walaupun sedikit tetapi terus-menerus. Nah, inilah yang harus riyadhah atau dilatih, Bu. Coba melatih diri dengan misalnya gini, ada sebuah kebiasaan 40 hari kita ya agar supaya membiasakan diri kita dalam suatu kebiasaan yang baik. Misal, orang yang jarang tahajud misalnya. Gimana caranya supaya bisa tahajud terus-menerus? Yang pertama kali susah bangun karena harus nyalain alarm, waker dan lain-lain. Tapi kalau misalnya sehari berhasil, 2 hari berhasil, 3 hari berhasil, terus begitu. Jangankan sampai 40 hari, sebelumnya aja kita udah langsung bangun. Jadi badan kita itu sudah kemudian punya jam biologis tersendiri. Langsung bangun karena apa? Karena memang harus tahajud atau bangun di sepertiga malam. Nah, keistiqomahan itu dibangun dengan itu. Dengan cara apa? Dengan cara melatih diri, mendisiplinkan diri. Begitu. Ya, jangan berhenti di tatanan niat. Tetapi teruskan menjadi azam. Fa'idha azamta fatawakal Allah. Jadi azam ini bukan hanya sekedar niat tetapi sudah masuk ke dalam perencanaan upaya. Ya, bukan hanya di tatanan wacana atau rencana tetapi udah upaya nih. Jadi bukan hanya niat, nanti saya mau tahajud. Tapi kemudian tidak dilakukan upayanya. Upaya untuk tahajud apa? Pertama adalah tentu dia harus kemudian tidur lebih awal kan gitu. Kemudian dia harus kemudian mempersiapkan diri, misalnya jangan terlalu capek misalnya. Atau dia harus bangun dengan alarm
atau dia harus apa dan lain-lain. Nah itu upaya supaya kita bisa masuk ke dalam keistiqomahan. Insyaallah, semoga terjawab ya tadi ya. Sudah kita niat istiqomah ya, sudah doa-doa, sudah lingkungan circle kita dengan orang-orang yang baik, tapi kita tidak disiplin, tidak membiasakan diri untuk menjalankan kebaikan ya sama aja ya Ustaz ya. Semoga kita berlindung dari hal demikian. Baik, kita beralih ke jamaah di sini. Siapa yang ingin bertanya kepada Ustadz Erik? Silakan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ibu Farida dari Majelis Taklim Khairunisa. Ustadz, selama bulan Ramadan kan setan-setan itu dibelenggu ya Ustadz. Jadi di saat kita menjalankan segala ibadah ya Ustadz, dari puasa, sholat wajib, sholat sunnah, membaca Quran, dan qiyamulai itu kan kita diringankan Ustadz. Tapi pas di saat Ramadan berakhir, kadang sholatnya jadi 5 waktu mungkin dilaksanakan ya Ustadz, tapi kalau untuk qiyamulai mungkin agak berat Ustadz, nggak seperti bulan Ramadan. Karena pas bulan Ramadan kan kita bebarengan sama mau sahur ya Ustadz, jadi sebelum sahur kita nyalain alarm, bangun 2:30 bisa sholat qiyamulai dulu. Nah pertanyaannya ya Ustadz, bagaimana cara kita supaya kita tetap bisa menjaga sholat qiyamulai kita setelah Ramadan ini nanti berakhir Ustadz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini bagaimana agar istiqomah sholat qiyamul lailnya Ustadz. Gak hanya di Ramadan saja, tapi di bulan-bulan selanjutnya. Pertama saya ingin mengomentari yang setan-setan diikat gitu ya. Ini pemahamannya ya. Memang ada dua hal ini. Ada yang memahami memang setan diikat itu memang secara zahir di bulan Ramadan setan diikat gitu. Tapi kok setan diikat masih ada yang namanya orang melakukan kemaksiatan, ya kan, kemudorotan gitu kan, kok banyak gitu. Ada juga yang memahami bahwa setan diikat itu karena ketika Ramadan, ketika saum, kita tuh mengikat, mengendalikan hawa nafsu. Jadi bisikan setan apapun nggak didengar sama kita kan gitu. Nah sesungguhnya kalau kita ingin sedikit lebih jauh lagi memahami, yang namanya was-was itu, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas itu, setan itu provokator. Dia tuh memprovokasi, membisikkan, ya masuk ke dalam pikiran kita, masuk dalam dada kita. Nah kalau kita kurang ilmu, ya itulah yang kemudian kita bisa jadi membenarkan karena dorongan hawa nafsu. Aduh kita pengen kayaknya mah boleh ya, lagi puasa gini gosok gigi pakai air jeruk gitu ya. Nah, karena nggak ada ilmunya, akhirnya oh iya kan pakai odol juga boleh katanya. Nanya ke ustadz ini jangan, sebaiknya nggak usah. Nanya coba cari ustadz yang boleh, kan udah mulai. Jadi dari 10 ustadz 9 ngomong nggak boleh, ada satu aja yang agak-agak bilang bahwa kalau pakai odol ya kurang lebihnya harus hati-hati, langsung tuh boleh. Odol kan berasa, betul nggak? Artinya es jeruk juga boleh, kan ngaco. Dia membenarkan pikirannya. Nah dari situ sebetulnya dedek itu di dalam hawa nafsunya itulah yang kemudian dia ikuti. Karenanya setannya udah nggak perlu ada, dirinya sendiri sudah bisa menjadi setan tuh hawa nafsunya. Tahu artinya setan Ibu? Syaitan itu segala sesuatu yang menjauhkan kita dengan Allah. Kalau kita sudah paham seperti itu, artinya apa? Artinya kita itu saum ini untuk mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga Bu, tapi juga kita godul basor, menundukkan pandangan, jangan melihat yang nggak perlu, jangan mendengar yang nggak perlu, jangan berbicara yang nggak perlu. Ya, semuanya harus masuk ke dalam nilai ibadah, ketaatan kepada Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, hati ini, kolbun ini menjadi kolbun salim. Menjadi hati yang selamat. Nah kalau sudah seperti itu hawa nafsu pun itu sudah mulai terkendali. Ketika ini semuanya sudah mulai kembali nih, terkendali semuanya dalam ketaatan kepada Allah. Yang namanya tahajud itu akan lebih mudah. Karena apa?
Karena kondisinya dia sudah kemudian kondisi yang lebih sehat secara ruhiyah dan jasadiahnya. Betul nggak? Nah, hanya dengan niat dan azam yang mudah, karena dia termotivasi yang besar untuk bangun, dia akan bisa bangun. Nah, jadi kalau kita lihat betapa ini semua di bulan Ramadan yang begitu mahal yang kita dapatkan ini, inilah yang harus menjadi ibroh pelajaran kita agar supaya lanjut. Ya, agar supaya lanjut mengistiqomahkan ini di luar bulan Ramadan. Sekarang saya mau tanya, sebetulnya bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan sebetulnya secara waktu itu sama aja. Karena apa? Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mendawamkan atau membiasakan diri bangun sepertiga malam, ya di waktu sahur udah biasa. Betul nggak? Jadi sebetulnya tidak berbeda untuk permasalahan bangun sepertiga malamnya. Nah karenanya tinggal apa? Tinggal motivasinya, tinggal keistiqomahannya itulah yang dijaga. Gitu. Bahwa sekarang saya mau puasa Senin Kemis atau mau puasa Daud agar supaya istiqomah dalam puasanya. Agar supaya yang namanya jejak-jejak Ramadan itu ini sudah bukan lagi tadi yang namanya imam musiman. Bukan, tapi iman ini sudah kemudian masuk sebenar-benarnya di dalam hati kita. Nah itu intinya tuh bagaimana mengubah itu semuanya agar supaya masuk dalam bulan Syawal dan seterusnya. Insyaallah ya. Semoga bisa menjawab ya, Ibu ya. Baik, sekarang jazilan. Ustadz, terkait dengan nanti jika kita sudah tiba di bulan Syawal, di situ ada disunahkan kita puasa Syawal. Apakah itu salah satu upaya kita untuk bisa menjaga istiqomahan kita beribadah di Ramadan, Ustadz? Ya, saya sebetulnya mau menjelaskan ini ya, tapi sekarang saja nggak apa-apa. Begini, puasa yang namanya atau Id Mubarak, Idul Fitri, sesungguhnya ini hari raya yang kita itu hari raya bersyukur atas apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Atas pengendalian hawa nafsu, atas kesabaran, atas ibadah yang kehusuan kita di bulan Ramadan. Kita bersyukur, makanya minal aidin wal faidin gitu ya. Di dalam Id Mubarak itu kita kembali fitrah secara manusia itu. Karenanya ketika hari raya ini kan gak boleh puasa. Besoknya sudah boleh puasa belum? Sudah kan? Besoknya ini masuk ke puasa Syawal. Agar apa? Agar ingat apa yang telah kamu upayakan di Ramadan jangan lepas, jangan ambiar di bulan Syawal. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha dia memang hari raya perayaan yang dia harus kemudian berbagi, nggak boleh puasa. Betul nggak? Setelah puasa Tarwiyah dan Arafah, ya, kemudian nggak boleh puasa kan di hari raya Idul Adha, dan esoknya juga ada hari Tasyrik, ya kan? Yang tidak boleh berpuasa tuh, hari Nahar. Ini supaya apa? Mereka berbagi, mereka berpesta dengan yang lain-lainnya agar supaya bersyukur, tak syakur binikmat kepada Allah. Yang di sini syukurnya karena berbagi, makan daging kambing dan lain-lain segala macam. Yang ketika di Idul Fitri bersyukurnya karena apa? Karena tadi kita menaklukkan diri sendiri. Karena kita masuk ke dalam kehusyuan. Ya. Nah karenanya berbeda. Untuk menjaganya tadi, setelah kita Idul Fitri, kemudian kita merayakan tadi yang namanya bersyukur kepada Allah terhadap kehusyuan yang kita telah dapatkan. Besoknya kita langsung bisa puasa lagi untuk supaya menjaga keistiqomahan. Nah itu salah satunya. Gitu. Jadi betul ya Ustadz ya, untuk menjaga istiqomahan kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan, tetap on terus, nanti Syawal jangan lupa untuk puasa sunnah Syawal. Baik, semoga bermanfaat dan pemirsa di segmen ketiga kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya terkait dengan bagaimana agar keistiqomahan kita beribadah tidak hanya di Ramadan saja tapi ambiar di bulan-bulan selanjutnya. Kita akan bahas selanjutnya, tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.